Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Irahmadet Muhammad dengan NIM 22024116 dan teman saya yaitu Iqbal Jabar Marjan dengan NIM 22024102. Dan terakhir adalah teman saya yaitu Gilang Ramadan Esluwao dengan NIM 22024109. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang forward and backward chaining dan teknik pencarian. Pertama kita akan masuk ke forward and backward chaining. Di sini terdapat inference engine cycle via image fire produce. Ini adalah proses dalam sistem berbasis aturan di AI, di mana mesin mencocokkan fakta dengan aturan atau match, lalu mengeksekusi aturan yang sesuai atau fire. Siklus ini berulang hingga semua aturan relevan dieksekusi atau tujuan tercapai. Selanjutnya kita masuk ke forward chaining. Proses forward chaining yang merupakan teknik inferensi berbasis aturan, di mana mesin inferensi memulai dengan fakta-fakta yang diketahui untuk menelusuri aturan-aturan yang relevan dan menghasilkan fakta baru hingga mencapai kesimpulan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gambar yang ada di samping. Terdapat dua langkah. Langkah pertama yang bagian kiri, di bagian database terdapat fakta-fakta yang diketahui yaitu A, B, C, D, dan E. Di bagian bawah terdapat knowledge base yang berisi aturan-aturan dalam bentuk if then, seperti aturan A maka X, yang berarti jika A diketahui maka fakta X dapat disimpulkan. Selanjutnya adalah proses match dilakukan, di mana mesin inferensi menemukan bahwa aturan maka X cocok karena fakta A ada di dalam database. Setelah kecocokan ditemukan, aturan tersebut dieksekusi atau fire sehingga fakta X dapat ditambahkan ke dalam database. Selanjutnya adalah langkah kedua, yang bagian kanan. Setelah fakta X ditambahkan, database sekarang berisi A, B, C, D, E, dan X. Proses pencocokan berlanjut dan aturan baru C maka L ditemukan cocok karena fakta C ada di database. Mesin inferensi kembali mengeksekusi aturan fire sehingga fakta L dapat ditambahkan ke dalam database. Selanjutnya kita lanjut ke forward chaining yang menggunakan cycle 2 dan cycle 3, di mana fakta-fakta yang diketahui terus diperbarui melalui pencocokan dan eksekusi aturan hingga mencapai kesimpulan baru. Di sini saya akan menjelaskan gambar dari cycle 2 dan cycle 3. Pada cycle 2 atau siklus 2, database berisi fakta A, B, C, D, E, X, dan L. Fakta baru yang sudah ditambahkan pada cycle sebelumnya adalah X dan L. Mesin inferensi melakukan proses match, mencocokkan fakta-fakta yang ada dengan aturan di knowledge base. Pada cycle ini, aturan X maka B dan E maka Y cocok karena X, B, dan E semuanya ada di database. Setelah aturan cocok, proses fire terjadi, menambahkan fakta Y ke dalam database. Dengan demikian, database sekarang berisi fakta A, B, C, D, E, X, L, dan Y. Selanjutnya cycle 3 atau siklus ketiga. Ini database berisi fakta A, B, C, D, E, X, L, dan Y, hasil dari eksekusi sebelumnya. Mesin inferensi kembali melakukan match dengan aturan-aturan di knowledge base. Aturan yang cocok kali ini adalah Y dan B, Y dan D, maka Z, karena fakta Y dan D ada di database. Setelah proses fire, fakta Z ditambahkan ke dalam database, sehingga kini database berisi fakta A, B, C, D, E, X, L, Y, dan Z. Selanjutnya kita lanjut ke forward chaining dengan menggunakan rule dan cycle. Pada forward chaining menggunakan aturan atau rules, setiap aturan menjanjikan kondisi-kondisi yang jika terpenuhi akan menghasilkan kesimpulan tertentu. Dan untuk forward chaining dengan menggunakan siklus berdasarkan aturan yang sebelumnya yang telah dijelaskan, proses forward chaining dimulai dengan fakta-fakta yang diketahui di database dan kemudian diterapkan pada aturan satu persatu untuk mencapai kesimpulan. Pertama saya akan menjelaskan rule forward chaining dengan rule. Di sini terdapat 3 rule. Yang pertama, rule 1, jika kondisi pasien mengalami sakit tenggorokan atau sore throat,
dan ada dugaan infeksi bakteri atau suspek a bacterial infection, maka kesimpulannya pasien didiagnosa menderita radang tenggorokan akibat bakteri Streptococcus atau strep throat. Mekanismenya, aturan ini akan menyatakan bahwa jika dua gejala atau tanda klinis atau sakit tenggorokan dan infeksi bakteri terdeteksi, sistem inferensi akan menyimpulkan pasien terkena radang tenggorokan. Dan lanjut ke rule kedua, jika kondisi suhu tubuh pasien lebih dari 100 derajat, maka kesimpulannya pasien akan dianggap mengalami demam atau fever. Mekanismenya, aturan ini akan berfokus pada fakta suhu tubuh untuk menyimpulkan demam, yang dapat menjadi pemicu untuk aturan selanjutnya. Selanjutnya adalah rule 3 atau aturan ketiga. Kondisinya, jika pasien sudah sakit lebih dari 1 bulan, been sick over 1 month, dan mengalami demam atau fever, kesimpulannya maka kita akan mencurigai adanya infeksi bakteri atau suspect a bacterial infection. Mekanismenya, aturan ini akan menyimpulkan infeksi bakteri jika pasien mengalami sakit dalam waktu yang lama dan memiliki gejala demam. Selanjutnya kita masuk ke cycle atau siklus. Terdapat 3 siklus. Yang pertama adalah fakta awal di database menunjukkan pada cycle pertama terdapat fakta awal di database menunjukkan bahwa suhu tubuh pasien adalah 102 derajat Fahrenheit. Maka rule 2 atau aturan 2 berbunyi bahwa jika suhu tubuh lebih dari 100, maka pasien memiliki demam. Setelah mencocokkan fakta suhu tinggi dengan rule kedua, aturan atau sistem menyimpulkan bahwa patient has a fever. Pasien mengalami demam, dan fakta ini akan ditambahkan ke database. Selanjutnya kita lanjut ke fakta yang kedua. Fakta baru ditambahkan. Selain fakta demam, database juga dapat menyebutkan bahwa pasien sudah sakit selama 2 bulan. Rule 3 atau aturan ketiga, berdasarkan aturan ini, jika pasien telah sakit selama lebih dari 1 bulan dan memiliki demam, maka kemungkinan besar ada infeksi bakteri. Setelah mencocokkan fakta dengan rule ketiga, sistem menyimpulkan bahwa pasien memiliki bacterial infection atau infeksi bakteri, dan fakta ini akan ditambahkan ke database. Dan yang terakhir adalah siklus ketiga atau cycle 3. Fakta ditambahkan. Database juga menunjukkan bahwa pasien mengalami sakit tenggorokan. Pada rule pertama, berdasarkan aturan ini, jika pasien mengalami sakit tenggorokan dan dicurigai mengalami infeksi bakteri, maka pasien kemungkinan menderita radang tenggorokan. Fakta ini cocok dengan rule 1, dan sistem menyimpulkan bahwa pasien menderita strep throat atau radang tenggorokan, yang juga ditambahkan ke database. Untuk penjelasan backward chaining akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian penjelasan forward chaining dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Saya akan menjelaskan backward chaining rules driven. Poin pertama ada goal driven implementasi pada tujuan. Saya uraikan sedikit bahwa goal driven implementasi pada tujuan adalah dimulai dengan satu tujuan atau kesimpulan yang ingin kita buktikan. Lalu sistem akan berusaha membuktikan kebenaran tujuan ini dengan bekerja mundur dari kesimpulan tersebut. Poin kedua, bekerja mundur dari kesimpulan. Jadi sistem bekerja dengan cara memulai dari kesimpulan atau tujuan yang ingin dicapai, lalu mencari aturan atau fakta yang dapat mendukung kesimpulan tersebut. Misalnya, jika ingin membuktikan bahwa seseorang itu menderita penyakit tertentu, sistem akan mencari gejala atau kondisi yang diperlukan untuk mendukung diagnosis tersebut. Kemudian ada poin ketiga, menetapkan sub goal atau tujuan tambahan. Nah, setelah menetapkan tujuan utama, si backward chaining ini memecahkan menjadi sub goal atau kondisi yang harus dipenuhi. Sub goal ini memungkinkan jika diperlukan pembuktian lebih lanjut sebelum bisa digunakan untuk mencapai tujuan utama. Lalu sistem akan terus mencari bukti atau fakta untuk membuktikan setiap sub goals tersebut.
Kemudian poin terakhir ada proses berhenti. Nah, proses backward chaining ini akan terus berlanjut sampai tujuan dapat dibuktikan atau terbukti salah, ataupun tidak ada lagi aturan yang bisa digunakan untuk mendukung kesimpulan. Nah, lanjut. Sini ada backward chaining. Mana backward chaining ini pendekatan yang bekerja dengan memulai dari tujuan yang kita ingin capai dan bergerak mundur untuk menemukan fakta-fakta atau sub-goals yang mendukung tujuan tersebut. Nah, sini ada gambar, saya akan jelaskan. Yang ada pas 1 di mana menetapkan tujuan utama. Ada goalsnya yaitu Z. Goalsnya itu sistem diminta untuk membuktikan atau mencapai tujuan Z. Lalu ada database. Awalnya hanya ada fakta A, B, C, D, dan E yang kita ketahui. Knowledge base-nya atau aturannya yang tersedia adalah Y dan D ke Z, yang menunjukkan bahwa agar mencapai Z itu fakta Y dan D harus benar. Karena D sudah ada di database, subgoals berikutnya adalah membuktikan Y. Nah, hasil pas 1 ini tujuan utama Z menemukan subgoals Y. Lalu ada pas kedua, menetapkan subgoals Y. Subgoals Y ini fokus selanjutnya adalah membuktikan Y. Lalu ada aturannya X dan B dan E ke Y, menunjukkan bahwa untuk membuktikan Y, fakta X, B, dan E diperlukan. Nah, fakta B dan E sudah ada di database. Jadi sekarang kita perlu membuktikan subgoals X. Jadi hasil pas 2, subgoals Y memerlukan subgoals baru yaitu X. Lanjut ke pas 3, menetapkan subgoals X. Nah, prosesnya adalah membuktikan si X. Knowledge base-nya atau aturannya A ke X, menunjukkan bahwa X dapat dibuktikan jika ada di database. Karena A sudah ada di database, subgoals X terpenuhi, yang pada gilirannya membuktikan Y dan akhirnya membuktikan Z. Kemudian di pas A, pas 4 ini membuktikan subgoals X. Jadi pada langkah ini mesin inferensi mencoba membuktikan subgoals X berdasarkan fakta yang ada di database A, B, C, dan E. Lalu aturannya A ke X digunakan karena A sudah ada dalam database, X dapat dibuktikan. Nah, pairnya subgoals X terbukti benar dan fakta X ditambah ke database. Kemudian pas 5, membuktikan subgoals Y. Dengan fakta baru si X tadi yang sekarang ada di database bersama A, B, C, D, dan E. Si mesin referensi berusaha membuktikan subgoals Y. Nah, aturannya X dan B dan E ke Y. Karena cocok karena semua fakta X, B, dan E sekarang ada di database. Nah, karena syarat aturan terpenuhi tadi, dia dapat dibuktikan dan dapat ditambahkan ke database. Kemudian pas terakhir atau pas ke-6, dia mencapai tujuan atau goals Z. Dengan fakta baru Y tadi yang ada di database bersama dengan A, B, C, dan E dan X, sistem kembali ke tujuan utama yaitu tadi Z. Aturannya Y dan D ke Z sekarang dapat digunakan karena baik Y maupun D ada di database. Tujuan utama Z berhasil dibuktikan dan ditambahkan ke database. Jadi kesimpulannya, gambar ini menjelaskan contoh backward chaining yang menggunakan pendekatan berbasis tujuan utama membuktikan apakah pasiennya itu memiliki step. Akan jelaskan selanjutnya. Nah, ini
Jadi backward chaining eksperimen 2 menggunakan pendekatan berbasis tujuan untuk membuktikan apakah pasien memiliki strep throat atau radang tenggorokan sebagai tujuan utama dengan menggunakan 3 rule atau aturan yang diberikan serta fakta-fakta diketahui. Fakta yang diketahui ada suhu tubuh pasien 102 atau lebih dari 100. Kemudian pasien telah sakit selama 2 bulan. Dan terakhir, pasien mengalami sakit tenggorokan. Tujuan utamanya membuktikan bahwa pasien memiliki strep throat. Nah, aturan-aturan yang digunakan yaitu pada rule 1, jika pasien ini memiliki sakit tenggorokan dan diduga infeksi bakteri, maka pasien menderita strep throat. Bisa saya sudah translate. Yang rules kedua, jika suhu tubuh pasien lebih dari 100, maka pasien memiliki demam. Rules ketiga, jika pasien sudah sakit lebih dari 1 bulan dan memiliki demam, maka kita menduga adanya infeksi bakteri. Nah, jadi si backward chaining ini bekerja mundur dari tujuan utama tadi, yaitu pasien memiliki strep throat, dan menggunakan aturan-aturan untuk membuktikan seterusnya hingga mencapai kesimpulan akhir. Oke, kemudian forward dan backward chaining. Advantage-nya atau keuntungannya, bekerja dengan baik ketika masalah secara alami, dimulai dengan mengumpulkan informasi dan membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan pemantauan proses. Lanjut, tetap fokus pada tujuan yang ingin kita capai, menghasilkan serangkaian pertanyaan yang relevan, sangat baik digunakan untuk proses diagnosis. Yang disadvantage-nya, sulit untuk mengenali jika beberapa bukti lebih penting daripada yang lain, dan dapat menanyakan pertanyaan yang tidak relevan atau tidak terkait. Lanjut, akan terus mengikuti jalur penalaran meskipun seharusnya beralih ke pendekatan yang lain. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi. Kita masuk dalam teknik pencarian. Dalam teknik pencarian, ada kecerdasan buatan yang sering digunakan dalam pemecahan masalah dan penelusuran rute dalam struktur data seperti graf. Ada juga teknik-teknik tersebut. Yang pertama itu Deep Freeze Search atau DFS. Ada juga Breadth Freeze Search atau BFS dan juga Base Freeze Search. Kita masuk yang pertama, yaitu DFS. Dalam DFS ini ada cara kerja, kelebihan, dan kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya dulu. Dalam DFS itu melakukan eksplorasi dengan menyelam sedalam mungkin ke dalam satu jalur sebelum beralih ke jalur berikutnya. Teknik ini menggunakan struktur data stack, baik secara eksplisit atau melalui rekursi. Kita masuk dalam kelebihan DFS. Efektif dalam menemukan solusi di jalur yang dalam dan memiliki sedikit memori karena hanya perlu menyimpan jalur yang saat ini. Kita masuk dalam kekurangannya. Kekurangan dari DFS ini tidak optimal dan tidak menjamin menemukan solusi terpendek, dapat terjebak dalam loop jika terdapat siklus tanpa penanganan yang tepat. Selanjutnya, cara kerja BFS mengeksplorasi semua node tetangga pada tingkat yang sama sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Teknik ini menggunakan struktur data QE. Ada juga kelebihan dari BFS, yaitu optimal dalam menemukan solusi terpendek jika semua langkah memiliki biaya yang sama dan pasti menemukan solusi jika ada. Untuk kekurangannya, memerlukan lebih banyak memori dibandingkan DFS yang tadi, terutama jika pohon atau graf sangat lebar. Kita masuk dalam
best phrase search. Adapun cara kerjanya yaitu menggunakan fungsi heuristik untuk memilih jalur yang terlihat paling menjanjikan menuju solusi. Algoritmanya ini sering menggunakan struktur data priority queue. Adapun kelebihannya lebih efisien dalam menemukan solusi dalam beberapa kasus dibandingkan DVS dan BVS karena mempertimbangkan informasi heuristik. Untuk kekurangannya tidak selalu optimal dan bergantung pada kualitas fungsi heuristik yang digunakan. Bisa mengalami masalah jika heuristik tidak akurat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kelompok kami mohon maaf. Terima kasih.